Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistematika karya ilmiah. Dari segi sistematika penulisannya, artikel dikelompokkan menjadi dua, yaitu artikel hasil penelitian dan non-penelitian. Artikel hasil penelitian adalah artikel ilmiah yang disusun atau dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian. Sedangkan artikel ilmiah non-penelitian adalah artikel yang disusun atau dibuat berdasarkan penalaran penulisannya. Ciri pokok artikel hasil penelitian. Laporan dalam bentuk artikel ilmiah dibedakan dengan laporan teknis dalam 3 segi, yaitu bahan, sistematika, dan prosedur penulisan. Ciri pokok pertama yang membedakan artikel hasil penelitian dengan laporan penelitian teknis resmi adalah bahan yang ditulis. Artikel hasil penelitian untuk jurnal hanya berisi hal-hal yang sangat penting saja. Bagian yang dianggap paling penting untuk disajikan dalam artikel hasil penelitian adalah temuan penelitian, pembahasan hasil atau temuan, dan kesimpulan. Ciri pokok kedua yang membedakan artikel hasil penelitian dengan laporan penelitian teknis resmi adalah sistematika penulisan yang digunakan. Laporan penelitian terdiri atas bab dan subbab, sedangkan artikel dan makalah terdiri atas bagian dan subbagian yang dapat diberi judul dan dapat pula tidak. Ciri pokok ketiga adalah prosedur penulisan. Ada 3 kemungkinan prosedur penulisan artikel hasil penelitian. Yang pertama, artikel hasil penelitian dapat ditulis sebelum laporan penelitian teknis resmi secara lengkap dibuat. Kedua, artikel hasil penelitian untuk jurnal dapat ditulis setelah laporan hasil penelitian teknis resmi selesai disusun. Dan yang ketiga, artikel hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal merupakan satu-satunya tulisan yang dibuat oleh peneliti. Isi dan sistematika artikel hasil penelitian. Yang pertama yaitu judul, lalu yang kedua nama penulis, ketiga sponsor, keempat abstrak dan kata kunci, kelima pendahuluan, keenam metode, 7 hasil, kedelapan pembahasan, 9 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu daftar rujukan. Isi dan sistematika non-penelitian. Yang pertama yaitu judul, yang kedua nama penulis, ketiga abstrak dan kata kunci, keempat pendahuluan, 5 bagian inti, 6 penutup, dan yang terakhir yaitu daftar rujukan. Judul. Judul artikel berfungsi sebagai label yang mencerminkan secara tepat inti yang terkandung dalam artikel. Oleh karena itu, pemilihan kata yang dipakai dalam judul artikel hendaknya dilakukan secara cermat. Di samping aspek ketepatan pemilihan kata-kata untuk judul perlu juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya tarik judul bagi pembaca. Lalu yang selanjutnya yaitu nama penulis. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun. Sponsor. Nama sponsor penelitian ditulis sebagai catatan kaki pada halaman pertama, diletakkan di atas nama lembaga asal peneliti. Abstrak dan kata kunci. Abstrak berisi ringkasan dari artikel yang dituangkan secara padat,
bukan komentar atau pengantar dari penyunting atau redaksi. Abstrak hendaknya ditulis dalam bahasa Inggris. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran, gagasan dalam karangan asli dan berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci sekitar 3-5 buah kata. Pendahuluan. Pendahuluan tidak diberi judul. Ditulis langsung setelah abstrak dan kata kunci. Bagian ini menyajikan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan. Yang pertama, latar belakang atau rasional penelitian. Yang kedua, masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu rumusan tujuan penelitian dan harapan tentang manfaat hasil penelitian. Metode. Bagian ini menyajikan bagaimana penelitian itu dilakukan. Uraian disajikan dalam beberapa paragraf tanpa subbagian atau dipilah-pilah menjadi beberapa subbagian. Hanya hal-hal yang pokok saja yang disajikan. Uraian rinci tentang rancangan penelitian tidak perlu diberikan. Hasil. Bagian ini merupakan bagian utama artikel ilmiah, dan oleh karena itu biasanya merupakan bagian terpanjang. Bagian ini memuat hasil penelitian, tepatnya hasil analisis data. Hasil yang disajikan adalah hasil bersih. Proses hasil data seperti perhitungan statistik tidak perlu disajikan. Proses pengujian hipotesis pun tidak perlu disajikan, termasuk perbandingan antara koefisien yang ditemukan dalam analisis dan hasil pengujian hipotesis. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah yang pertama menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. Lalu yang kedua, menafsirkan temuan-temuan. Ketiga, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Dan yang terakhir yaitu menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Bagian inti. Judul bagian dan isi bagian inti sebuah artikel non-penelitian sangat bervariasi. Lazimnya berisi kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap penulis yang mengenai masalah yang dibicarakan tergantung pada topik. Lalu yang selanjutnya yaitu penutup. Istilah penutup dipakai sebagai judul bagian akhir dari sebutan artikel non-penelitian. Jika isinya hanya berupa catatan akhir atau sejenisnya, jika uraian pada bagian akhir berisi kesimpulan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, perlu dimasukkan pada bagian kesimpulan. Kebanyakan artikel non-penelitian membutuhkan kesimpulan. Ada beberapa artikel non-penelitian yang dilengkapi dengan saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan berdasarkan uraian pada kedua bagian itu. Dikembangkan pokok-pokok pikiran yang merupakan esensi dari uraian tersebut. Kesimpulan disajikan dalam bentuk esensi, bukan dalam bentuk numerikal. Saran-saran bisa mengacu pada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan. Bagian saran bisa berdiri sendiri. Yang selanjutnya yaitu daftar rujukan.
Bagian rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Demikian pula, semua rujukan yang disebutkan dalam batang tubuh harus disajikan dalam daftar rujukan. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, artikel ilmiah yang disusun atau dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, sedangkan artikel ilmiah non-penelitian adalah artikel yang disusun atau dibuat berdasarkan penalaran penulisannya. Isi dan sistematika laporan hasil penelitian meliputi judul, nama penulis, sponsor, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar rujukan. Sekian dan terima kasih.